Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan tentang istiqomah. Istiqomah itu selalu melaksanakan taat kepada Allah, baik dalam kondisi senang, sedih, kondisi lapang atau dalam kondisi sempit. Dan istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah atau 1000 kesaktian. Karomah itu kesaktiannya wali. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada kesaktiannya para wali. Kalau kesaktiannya bukan wali, itu bukan karomah. Bisa maunah, pertolongan dari Allah, bisa istidraj, solakan atau solak sareng Allah Ta'ala. Jadi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kesaktiannya para wali. Jadi yang istiqomah ini yang penting, bukan saktinya. Sekarang babun fit tafakkuri fi azimi makhluqatillah ta'ala. Sekarang bab menerangkan tentang tafakkur, merenung, berpikir tentang keagungan makhluknya Allah Ta'ala. Jadi yang dianjurkan itu berpikir tentang keagungan Allah Ta'ala. Jangan berpikir tentang zatnya Allah Ta'ala. Tak boleh ya. Tak boleh berpikir tentang zatnya Allah Ta'ala. Yang diperintahkan adalah berpikir merenung tentang keagungan makhluknya Allah Ta'ala. Kenapa kok yang diperintah adalah berpikir atau merenungkan makhluknya Allah? Karena kalau merenungkan zatnya Allah, khawatir kita nanti menjadi syirik, murtad, kemudian bertanya-tanya yang sebenarnya tidak boleh ditanyakan. Kalau makhluknya Allah bebas ya, bebas. Bagaimana bumi ini bentuknya? Boleh. Bagaimana matahari itu gerakannya? Itu ilmu IPA itu. Bahkan dalam ilmu IPA itu banyak dijelaskan tentang ilmu-ilmu keagungannya Allah. Bagi yang punya ilmu agama kemudian belajar ilmu IPA, biasanya imannya lebih tebal, lebih mantap. Oh gitu ya. Rotasi bumi, gravitasi alam itu kan ada di IPA, ilmu IPA. Jaraknya bumi ke matahari berapa juta kilometer. Kemudian bumi ke planet yang lain, Naruto Neptunus ada 4 miliar kilometer. Berapa itu? Tidak tahu ya, pokoknya jauh sekali. Ini ilmu IPA, ilmuwan yang menemukan. Kemudian kita hanya bisa melihat planet. Planet apa? Matahari, bulan, itu kita. Padahal di ruang angkasa itu banyak miliaran planet-planet yang tidak terlihat oleh mata biasa, harus pakai alat. Jadi bumi ini, padahal bumi ini termasuk planet yang paling kecil ya. Bumi ini termasuk planet yang paling kecil, termasuk di antara planet yang paling kecil adalah bumi yang kita tempati. Tapi perasaan kita bumi ini sudah luasnya, luas sekali, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa makhluknya Allah itu betul-betul banyak, besar, dan berarti menunjukkan Allah itu jauh lebih agung daripada ciptaannya. Ini fikir begini, ini pahalanya besar ya. Nanti hadisnya ada ya, ada hadisnya itu. Jadi tafakur seperti ini mengalahkan ibadah semalam loh ya. Makanya ilmunya sekarang sudah tahu ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat malam, bukan hanya sholat duha atau ngaji. Tafakur seperti ini menurut hadis Nabi itu nanti dijelaskan
lebih baik daripada ibadah semalam. Bahkan ada yang menyebutkan lebih baik daripada ibadah setahun. Tafakkur, merenung keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begini juga ya, ini tafakkur ya. Ciptaannya Allah itu betul-betul luar biasa. Manusia itu pasti punya paru-paru. Semua manusia punya paru-paru, punya saraf, punya mata, punya jantung, punya usus, punya saraf yang kecil-kecil. Manusia begitu. Jadi mata ada sarafnya, telinga ada sarafnya, kemudian otak ada sarafnya, dan yang lain itu punya saraf semua. Coba sekarang ini manusia besar ya, besar. Sekarang monggo tafakkur, tafakkur merenung tentang keagungannya Allah Ta'ala yang berupa tengu ya, tengu atau tongoh maturannya, tongoh ya. Mari kita tafakkur, biar tafakkur seperti ini membuat ibadah kita lebih bernilai. Tongoh, tengu ya. Biasanya itu tengu ada di amit non sewu di kelaminnya anak ya, warna merah. Tengu yang kecil itu menurut kita, pandangan kita itu apa manfaatnya? Kemudian makhluk yang begitu kecil, apa sih Allah Ta'ala menghendaki seperti ini, membuat seperti ini? Coba kita tafakkur. Tengu yang sekecil itu pasti punya paru-paru. Coba seperti apa besar paru-parunya? Tengunya saja itu tidak bisa dilihat kalau orang sepuh-sepuh itu. Orang sepuh-sepuh itu tidak bisa melihat tengu, tidak bisa. Sudah tidak bisa matanya untuk melihat. Tapi kalau anak kecil masih bisa itu. Tengu yang sekecil itu pasti punya paru-paru, pasti punya jantung, pasti punya hati, pasti punya saraf. Sarafnya ini sekecil apa ya urat sarafnya ya? Coba renungkan ya, siapa manusia yang bisa membuat tengu? Tidak ada. Secanggih apapun teknologinya, sepandai apapun orangnya, belum pernah bisa membuat tengu atau tongoh yang sekecil itu. Coba siapa wis? Profesor mana wis? Profesor mana? Doktor, profesor, doktor sampai kompor bocor tidak akan pernah bisa membuat tengu. Mari berpikir, inilah ciptaan Allah yang luar biasa. Ayo coba pikirlah, tengu itu pasti punya darahnya seperti apa? Wong tengu itu lebih kecil daripada satu tetes darah. Ayo coba bayangkan makannya seperti apa. Dan tengu itu punya lidah loh ya, punya lidah juga. Dalam lidahnya tengu itu pasti ada saraf-saraf untuk bisa mencicipi manis, pahit, dan lain sebagainya. Ayo seperti apa besarnya? Tidak bisa kan ya, sudah ya. Manusia sudah tak mampu untuk membayangkan, walaupun ciptaan Allah yang sekecil tengu, yang sepertinya itu wis makhluk yang tak berguna. Ini tafakur kelas kecil, kelas tengu ini ya. Belum sampai tafakur tentang ruang angkasa, planet ini, planet itu, tidak sampai ke situ. Kecil aja sudah kita tidak mampu. Nah, disinilah kita tafakur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pencipta yang maha agung. Walaupun ciptaannya kecil, sudah tidak mampu manusia untuk memikirkan. Ini tengu, belum lagi kuman ya. Kuman yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata, walaupun matanya anak-anak tidak bisa itu. Setiap kuman itu pasti punya paru-paru ya, punya paru-paru, punya jantung, punya saraf, punya usus. Coba kayak apa kecilnya ususnya itu. Ayo, tidak bisa wis. Manusia wis lemah, sangat lemah, sangat betul-betul terbatas kemampuan pikirannya, otaknya, dan lain sebagainya. Dari sini ini kita makin mantap bahwa Allah Ta'ala itu maha agung. Ya Allah, Engkau maha agung, bisa menciptakan sesuatu yang sangat kecil sampai gak kelihatan mata. Dan Allah juga bisa menciptakan sesuatu yang sangat besar seperti bumi, matahari, bahkan juga banyak planet-planet di ruang angkasa miliaran juga gak kelihatan mata. Saking apa? Besar barangnya, cuman saking jauhnya
tidak kelihatan. Kayak bintang-bintang di langit kalau malam itu kecil kelihatannya, padahal itu lebih besar daripada bumi. Mata kita sudah terbatas untuk melihat ciptanya Allah yang begitu banyak, begitu besar, berterbangan di langit. Itu pun tidak ada talinya. Nah, ini lagi juga ya. Bumi, planet, matahari, bulan semuanya berkeliling menurut rotasinya, tidak ada talinya. Tak pakoh ya ndak ya. Dipaku di sana, ndak. Semuanya itu ngawang ya. Ya enggak lukur, ya enggak mendukur begitu ya. Ini mari kita bayangkan, tafakkur. Dengan begini kita ini lebih baik berpikir seperti ini, lebih baik daripada ibadah semalam. Bahkan dikatakan juga lebih baik daripada ibadah setahun. Sering-seringlah tafakkur, ya Allah Engkau Maha Agung. Orang bisa melahirkan, padahal air mani, air sperma netes. Coba di air sperma itu tidak ada tulangnya, ya tidak ada dagingnya, ya tidak ada ususnya. Tahu-tahu kalau sudah 9 bulan ada semua, ada jantungnya, ada ususnya, ya bisa menangis ya, bisa. Nah ini dibayangkan ya, selama ini kita ini tidak pernah membayangkan begitu. Nah, mari kita tafakkur. Di sini dijelaskan untuk tafakkur tentang keagungan Allah Ta'ala. Wa fana'id dunya, dan juga disuruh berfikir, tafakkur, merenung tentang fana'id dunya. Dunia ini sangat fana, rusak ya, sebentar. Coba dipikir, kalau sudah dunia ini rusak, sebentar saja akan hancur. Apa yang kita miliki akan hilang, akan habis. Coba dipikir, jangan dikejar terus-terusan, jangan ya. Gitu maksudnya. Jangan dikejar terus-terusan, apalagi mati-matian, apalagi sampai bertengkar. Direnungkan, mbok yo mikiro sing luwih utama nggih kadinto dunya apa akhirat. Sedikit dunia ini. Sudah dijelaskan, nikmat dunia ini hanya 1% dibanding dengan nikmat akhirat 99%. 1% ini keroyokan sealam dunia, yo hewane, yo menungsone, sing Islam, sing kafir, semuanya keroyokan. Coba itu dipikir. Kalau ini dipikir, mesti akan mengutamakan akhirat. Tapi kalau tak pernah dipikir, pokoknya kita lapis ini nyaman. Akhirnya tidak pernah berpikir, ngejar dunia terus begitu. Kalau ingin kaya bagaimana? Setelah kaya ingin sedekah. Nah itu bukan ngejar dunia, itu bukan ngejar dunia. Memang untuk akhirat. Yang namanya bekerja kemudian untuk sedekah ya bukan ngejar dunia. Tapi kalau kerja terus mau yang ngejar dunia, kemudian tidak disedekahkan, ya notibi ya. Dinikmati sendiri terus, ada orang minta bantuan ding menangeding ya ini dunia sudah dunia. Coba dipikir gitu, dipikir, jangan sampai begitu. Wa ahwalil akhirah, dan juga disuruh berpikir untuk tafakur tentang hebohnya akhirat. Iya, ketika kiamat itu kan heboh ya. Mari kita juga bayangkan, jangan kemudian leha-leha seenaknya, ada orang minta tolong pura-pura tidak tahu, padahal kita mampu ya. Di akhirat itu nanti semuanya akan ditanya yang kita miliki. Jangankan cuma harta, ilmu yang kita miliki, pangkat yang kita miliki, semuanya akan ditanya. Bingung semua. Nabi bingung, jangankan kita, Nabi saja bingung ya. Nabi juga bingung di akhirat nanti. Kita pikir, boyo mikir yang sejeli-jelinya tentang kesibukan kehebohannya nanti di akhirat. Semuanya akan ditanya ya. Jangankan cuman hanya punya centong ya. Kemarin sudah saya jelaskan, punya kapak saja. Padahal kapak itu untuk bekerja mencari kayu, kemudian kayunya dijual, itu urusannya panjang ya. Apalagi sampai punya banyak sesuatu. Kalau benar jalannya ya masuk surga, tapi kalau sudah salah ya neraka. Ini juga harus dipikir.
wasairi umurihima, dan juga urusan-urusan selainnya itu yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Dipikir juga. Jangan mikir enaknya dunia toh ya. Kalau sudah kita itu memikirkan enaknya dunia terus, maka apa yang kita lakukan? Mesti dunia toh yang dikejar. Mesti itu. Kenapa? Karena merasa seolah-olah dunia itu sumbernya nikmat. Padahal itu cuma 1% ya. Jangan terkecoh dengan godaan setan. Kemudian kita meninggalkan 99% nikmatnya Allah yang nanti di akhirat. Mari kita pikir, ya Allah, 1% saja nikmatnya bukan main, kan begitu? Nikmatnya 1% kroyok sealam dunia sudah bukan main. Bisa menikmati makan, bisa tidur, bisa menikmati udara segar. Coba bayangkan, masa akan meninggalkan 99 nikmat di surga. Ini nikmat 1% saja sudah luar biasa. Nah, dari sini kita akhirnya lebih suka mementingkan akhirat daripada dunia. Ya dipikir, memang harus dipikir, merenung ya maksudnya. Wa taqsirin nafsi, pikir juga tentang kecerobohan jiwa ya. Kecerobohan jiwa kita atau diri kita ini yang selalu ceroboh. Dipikir, ya Allah, saya sering begini sama tetangga, ngomong kayaknya bercanda padahal itu menyakitkan. Atau kadang kita ngomong seenaknya sendiri, atau kita punya barang seenaknya sendiri padahal itu sangat menyakitkan bagi orang lain, mengganggu orang lain. Wa ta'dibiha, dan juga diberitahu untuk berpikir membersihkan jiwa kita, hati kita diusahakan untuk dibersihkan agar supaya betul-betul tidak mudah sombong, sakit hati, suudzon, kemudian iri juga buang gitu ya. Orang yang iri itu menurut saya tidak lakon. Cokocok setan, dibohongi setan. Kenapa ya? Iri itu menghanguskan dosa, menghanguskan pahala ya. Seperti api membakar kayu bakar. Kalau sudah iri, hangus semua ibadah kita, hancur semuanya ya. Makanya dosa iri. Apapun orang lain yang dimiliki orang lain, tidak usah iri, biasa aja. Tidak usah pakai iri-irian segala. Wahamliha, dan membawa jiwa atau hati kita alal istiqamah, untuk selalu melaksanakan istiqamah. Ini semua harus dipikir selembut-lembutnya agar supaya kita ini lebih baik dari sebelumnya, baik di pikiran atau hati kita. Ini namanya mengarah kepada akhirat yang melalui tafakkur, merenung keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai sekarang berpikir, ya Allah, manusia kok bisa makan, bisa minum, masuk ke dalam, kemudian tahu-tahu sakit perut, keluar. Coba, ini harus direnungkan ya, ini harus direnungkan bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Coba kalau hanya bisa makan saja dan bisa keluar, kira-kira apa yang terjadi? Kembung ya, setelah kembung bisa masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit katanya dokter operasi ya. Operasi berapa biayanya, Dok? 8 juta. Aduh, ini harus dipikir ya. Dan juga disyukuri tentang apa yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.